Nah, karena pastilah orang yang masuk dunia tarekat akan ditalkin oleh gurunya, dibeat oleh gurunya, baru oleh guru diarahkan metode-metode selanjutnya gitu. Kesan saya sih ketika mulai menghidupkan kolbu itu, apa yang memang diajarkan guru itu tepat, benar, dan terjadi ada. Selanjutnya begini kan Agus, dari perjalanan menjadi musafir hingga bertapa itu pelajaran yang paling penting sebenarnya gimana kan dalam fase sengsara? Mungkin kan juga nggak banyak uang saku juga ya waktu itu ya. Iya. Apa itu kan? Iya. Kalau sebelum masuk gua sih saya tuh banyak yang ngasih makanan kan. Oh gitu. Iya, jadi ketika saya jalan penduduk saja udah suruh mampir gitu. Malah saya pernah nginep di penduduk 3 hari. Ya mandi, ya makan. Malah saya ketika melanjutkan lagi dikasih sangu, Mas. Oh gitu. Jadi begini, kalau rohani sendiri ya terus terang saja ya. Katakanlah saya itu waktu itu 14 tahun ya. 14 tahun gitu. 14 tahun mau menginjak 15 ya. Nah, dari awal pertama saya di Gunung Jati itu ya, saya kan disuruh sama guru untuk menghidupkan kolbu, menghidupkan hati ya. Nah, karena pastilah orang yang masuk dunia tarekat akan ditalkin oleh gurunya, dibeat oleh gurunya, baru oleh guru diarahkan metode-metode selanjutnya gitu. Iya. Tapi terus terang dari apa yang diperintah guru ke saya ini, nah, saya juga masih bingung bagaimana nanti saya menyerahkan metode ini yang ekstrim ini katakanlah Mas ke penerus saya gitu loh. Saya juga masih bingung. Artinya mungkin kalau enggak katakanlah dia yakin dengan gurunya pasti susah untuk diperjalankan. Iya, susah. Nah, kesan saya sih ketika mulai menghidupkan kolbu itu, apa yang memang diajarkan guru itu tepat, benar, dan terjadi ada. Misalnya ada habis zikir itu nanti ada yang namanya kasab ya. Kasab artinya terbuka tirai hatinya itu. Nah, untuk menjelaskan kasab saja susah dirangkai dengan kata-kata itu susah. Makanya hanya bisa mendekati saja. Nah, karena bagaimana akan menerangkan dunia yang belum pernah diketahui pada umumnya katakanlah. Jadi susah. Nah, dari pertama itu saya sendiri juga masih bingung Mas, masih mencari-cari tentang pengalaman-pengalaman yang terjadi di setiap harinya itu. Setiap harinya. Ya, kadangkala waktu itu saya seperti apa katakanlah, seperti tidak berada di situ gitu. Jadi tidur tapi tidak berada di situ gitu. Memang saya catat perjalanan itu, saya catat, dan sekarang bukunya juga masih ada catatan itu. Nah, jadi saya hanya alamiah saja, hanya menerima pelajaran dari guru gitu loh. Apapun yang terjadi dari pengalaman-pengalaman saya memang saya catat. Sampai saat ini insya Allah masih hafal. Catatan perjalanan sunyi ya. Iya. Terus
ketika kemudian guru memberikan amanah untuk meneruskan menjadi seorang mursyid itu terjadi pada usia berapa tahun kan Guru? Jadi guru waktu itu berpesan ya ke saya, kamu telah sama melakukan perjalanan seperti saya, kata guru. Dulu saya juga diperintahkan oleh guru saya begitu, kata beliau teh. Nah, jadi sekarang kamu sudah melakukannya, walaupun durasi kamu tidak lama seperti guru, gitu loh. Tapi sekarang kamu restui untuk melanjutkan tongkat kotor-kotan ya, artinya kemudian ke kamu. Waktu itu saya berumur 22 tahun. 22 tahun. 22 tahun. Saya bingung juga Mas waktu itu. Saya memang diajarkan oleh guru saya untuk membeat, mentalkin gitu. Kemudian juga metode itu sudah dikasih tahu ke saya. Ya, tapi yang namanya perintah guru harus apa lagi kan? Terus kita lakukan sebisanya. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun perjalanan Thariqat Sataria yang dalam sanad guru-guru saya itu alhamdulillah menyebar Mas, menyebar.